variabelnya. Ya, kita ingin melihat bagaimana nilai fungsi itu berubah terhadap perubahannya. Nah, salah satu cara untuk melihat hal tersebut itu adalah dengan cara menghitung turunan dari fungsi itu. Turunan di sini dalam bahasa lainnya derivatifnya ya, seperti itu. Oke. Nah, eh, misalkan kita punya fungsi f yang terdefinisi pada suatu interval terbuka I yang memuat titik C elemen I. Nah, maka f dikatakan memiliki turunan di titik C, maksudnya itu turunan di X sama dengan C, gitu ya. Itu apabila limit dari X mendekati C dari Fx dikurangi Fc per X dikurang C itu ada. Ya. Sekali lagi, F dikatakan memiliki turunan di titik X sama dengan C apabila limit X mendekati C dari Fx dikurangi Fc dibagi X min C itu ada. Nah, kalau limitnya itu ada, maka disebut turunan F di titik C. Nilai limitnya ya, nilai limitnya itu disebut dengan turunan dari F di titik C. Notasinya di sini F aksen C atau DFC, gitu ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Jadi untuk mengecek suatu fungsi punya turunan, Anda tinggal cek aja nih limit ini. Apakah ada atau tidak. Kalau misalnya ada, berarti turunannya itulah nilai dari limitnya. Yang dinotasikan dengan F aksen C. Oke. Nah, kemudian dalam notasi lain atau penulisan lain, kalau kita gantikan X itu dengan C plus H, maka kita peroleh F aksen C itu sama dengan limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Oke. Ya, kalau kita punya X sama dengan C plus H, gitu ya. Maka berarti kan X menuju C atau X kurangi C itu kan menuju H ya. Berarti dalam konteks X menuju C berarti H-nya menuju 0 ya. Seperti itu. Oke. Nah, catat bahwa F memiliki turunan di C jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan L yaitu sama dengan F aksen C sedemikian sehingga FC plus H dikurangi FC dikurang L kali H itu sama dengan suatu fungsi dari H dengan orde epsilon gitu, dengan ordenya H. Di sini maksud epsilon H itu adalah apa namanya? Fungsi epsilon H-nya ini memiliki sifat limit epsilon H per H-nya itu menuju 0 untuk H menuju 0. Oke, di sini sering disebutnya itu dengan kalau bahasa lainnya kadang disebut dengan apa namanya little of ya kalau bahasa lainnya. Oke, maaf ini ada yang kelebihan ya. Sebentar. Oke, ini kelebihannya. Oke, baik. Jadi apa namanya? Sekali lagi, F memiliki turunan di C jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan L yang sama dengan F aksen C, sedemikian sehingga FC ditambah H dikurangi FC dikurangi LH ini sama dengan epsilon H.
dengan limit epsilon H per H-nya itu menuju 0, untuk H menuju 0. Ini kan sebetulnya ekivalen dengan itu limit ya, dengan apa di definisi limit ya. Kalau misalnya si dia memiliki turunan, berarti f aksen C-nya atau limitnya itu ada, sebutlah sama dengan L kan, berarti kalau dalam bahasa limitnya berarti kita punya apa, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian sehingga untuk 0 kurang dari mutlak X min C kurang dari delta gitu ya. Nilai dari itu yang apa, Fx kurangi Fc dibagi X min C dikurangi L, ini kurang dari epsilon gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya dibalikan ke H berarti nanti tinggal menyesuaikan aja ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi secara intuitif turunan apa namanya, sebuah fungsi f itu mempunyai turunan di titik C, memiliki makna bahwa grafik fungsi y sama dengan fc itu grafik fungsi y sama dengan fx itu mempunyai garis singgung di titik C, fc, dan gradien garis singgungnya tersebut adalah f aksen C-nya. Nah, Anda masih ingat kan ya dulu di SMA ya, kalau saya punya kurva Y sama dengan Fx, maka gradien garis singgung kurva F di suatu titik C itu kan sama dengan F aksen C ya. Anda kan mencari turunan dari F-nya dulu, kemudian Anda hitung nilai turunan tersebut di titik X sama dengan C. Maka itulah gradien garis singgung di titik X sama dengan C. Nah, adapun untuk mencari persamaan garis singgungnya dari fungsi atau kurva Y sama dengan Fx di titik C, Fc, itu kan menggunakan formula yang itu ya, Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1 gitu kan ya. Dalam hal ini X1-nya itu adalah C, kemudian Y1-nya itu adalah Fc, dan M-nya itu adalah F aksen C. Maka kita punya persamaan garis singgung kurva atau fungsi Y sama dengan Fx di titik C, Fc itu adalah Y sama dengan Fc ditambah F aksen C kali X min C. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Nah, nanti untuk menentukan turunannya itu ada atau tidak ketika menggunakan limit, maka konsep ada tidaknya limit, Anda balikan kembali ke teori di limit ya. Jadi kalau misalnya untuk menguji limitnya itu ada atau tidak, Anda cek limit kiri dan limit kanannya. Ya, seperti itu. Oke. Ini secara geometri kurang lebih seperti tadi ya. Turunan fungsi di satu titik itu. Kalau saya punya ini kurva F, ini persamaan garis singgung di titik X sama dengan C, maka artinya di sini fungsi F itu memiliki turunan di titik C. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contohnya misalnya. Misalnya Anda memiliki fungsi fx sama dengan x kuadrat dan c sama dengan 1. Anda diminta misalnya untuk memeriksa apakah f memiliki turunan di 1. Ya, misalnya Anda diminta seperti itu. Maka artinya Anda harus menghitung limit X mendekati 1 dari Fx kurangi F1 per X kurang 1. Nah, kalau limitnya itu ada, maka kita katakan nilai limitnya itu adalah turunan F X sama dengan X kuadrat di C sama dengan 1. Oke, kita hitung limitnya. Limit Fx kurang F1 di per X min 1 untuk X menuju 1, itu kan berarti sama dengan
limit X menuju 1 dari Fx-nya adalah X kuadrat dikurang F1. F1-nya berarti 1 kuadrat, yaitu sama dengan 1 per X kurangi 1. Dan ini kan sama dengan limit X menuju 1 dari X tambah 1. Dan hasilnya adalah sama dengan 2. Betul ya? Oke, karena limit Fx kurang F1 per X min 1 untuk X mendekati satunya itu ada, yaitu sama dengan 2, maka kita katakan F memiliki turunan di 1. Dengan F aksen satunya itu sama dengan 2. Oke? Ya, dan kalau kita ambil secara umum, Anda bisa menunjukkan bahwa Fx sama dengan X kuadrat itu memiliki turunan di setiap titik C elemen real dengan F aksen C-nya itu sama dengan 2C. Nah, fungsi F aksen yang memetakan C kedua C itu disebut turunan dari F. Anda bisa menunjukkan kan ya turunan F turunan dari Fx sama dengan X kuadrat di sembarang titik C elemen real sama dengan 2C kan bisa ya? Mudahlah. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya, gimana? Yang secara umum dapat ditunjukkan itu berarti kita turunin langsung aja Pak. Bukan turunin langsung, Anda tunjukkan pakai definisi itu, pakai limit juga. Ya, sampai diperoleh 2C itu pakai definisi ya Pak. Pakai definisi. Mudah kan? Berarti kalau Anda ingin menunjukkan itu gimana? Ini Anda misalnya harus menunjukkan bahwa limit F aksen X, salah. Kalau saya punya Fx yang sama dengan X kuadrat, maka turunan di setiap titik C elemen real itu kita punya F aksen C-nya sama dengan 2C. Bisa nggak nunjukinya? Misalnya kan Anda bisa ini ya, Anda misalkan Fx sama dengan X kuadrat. Ya. Akan misalkan Fx sama X kuadrat. Kan ini untuk setiap C elemen real ya, berarti Anda ambil sembarang C elemen bilangan real, kan ya? Ambil sembarang C bilangan real. Gitu ya? Ambil sembarang C di real. Ya, maka turunan F di C berdasarkan definisi sama dengan apa? Adalah apa? Limit X mendekati C. Ini kan tulis saya gini aja kan ya? Saya tulis saja supaya ini mudah itunya. Berarti limit ini satunya ganti dengan C. Ganti dengan C. Berarti yang ini X menuju C, Pak. C juga kan? Kan kalau di sini 1, di sini 1 ya, maka kalau di sini C berarti yang ini juga X menuju C. Yang ininya Fx kurangi FC. Yang bawahnya pernya X kurangi C. C juga gitu ya. Berarti yang ini limit X mendekati C, Fx-nya adalah X kuadrat. Nah, kalau yang Fc-nya berarti di sini apa? C kuadrat. Oke, C kuadrat. Yang bawahnya ini gitu kan ya? Ini sama aja dengan limit X mendekati C dari yang ini jadi berapa?
plus C. Berapa? Hah? X plus C. Plus C. X plus C. Anda tahu semuanya kenapa sama dengan limit X plus C? Penjabaran dari X kuadrat dikurang X kuadrat. Oke. Yang X kuadrat min C kuadratnya kan bisa Anda faktorkan kan ya? Bisa Anda faktorkan menjadi X min C kali X tambah C kan ya? Oke, karena X-nya mendekati C, artinya tidak persis sama dengan 0, maka X per C dibagi X per C itu kan sama dengan 1. Maka tersisa X plus C gitu ya. Oke? Jadi hasilnya apa? Untuk X, limit X tambah C, untuk X mendekati C berarti sama dengan 2C. 2C. Terbukti kan? Betul nggak? Bisa dipahami? Ya. Insya Allah bisa. Bisa, Kak. Oke. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka turunan f di sembarang titik C elemen real itu adalah sama dengan 2C. F aksen C-nya sama dengan 2C. Anda bisa tunjukkan seperti ini. Oke. Nah, maka di sini Anda bisa simpulkan karena limitnya ada gitu ya. Maka kita simpulkan bahwa F aksen C itu sama dengan 2C. Ya, gitu. Oke. Untuk semua C bilangan real ya. Oke. Bisa diikuti? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Halo? Belum ada, Kak. Belum ada ya? Enggak. Oke. Baik. Nah, contoh ini yang agak ini. Misalkan fx sama dengan mutlak x dan c sama dengan 0. Coba Anda lihat. Kalau kita hitung limit H mendekati 0 dari F0 tambah H dikurangi F0 per H, itu kan sama dengan limit H menuju 0 dari mutlak H menuju H. Dari mutlak H per H. Ya. Pertanyaannya apakah limit ini ada? Ada tidak? Menurut ini katanya tidak ada. Kenapa tidak ada? Halo? Gimana? Ada yang bisa jawab? Penyebutnya 0 ya, Pak. Hmm? Nggak ada. Ini kan H menuju 0. Kenapa ini disebut tidak ada limitnya? Coba. Ayo, gimana? Rekti gimana, Rekti? Rekti? Bisa jawab nggak? Ada ide? Kenapa tidak ada limitnya? Ayo, Rekti. Hmm?
Rizka Pradita gimana? Karena itu hanya kan menuju nol, jadi penyebutnya nol, Pak. Jadi tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Oke. Ada yang lain? Sabrina Nova Indah. Bagaimana? Kenapa tidak ada? Malah lab meeting. Sofia Fauzia, gimana? Kenapa limit H mendekati 0 dari mutlak H per H itu tidak ada? Ayo gimana? Kemarin di bab limit, ketika kita berbicara bab limit suatu fungsi untuk X mendekati sesuatu, mendekati C, itu ada jika gimana? Ayo, jika gimana? Epsilon lebih besar dari 0 ya? Bukan yang itu. Apa coba? Pertanyaan saya, kapan atau bila mana bahwa limit suatu fungsi fx untuk X mendekati C itu ada? Itu bila mana? Ayo. Kan ini konsep mendekati. Kita berbicaranya di real. Berarti Anda bayangkan garis bilangan real. Kalau saya mendekati suatu bilangan, H mendekati 0, mendekatinya itu gimana? Dari kanan dan kiri ya, Pak. Nah, dari kanan dan dari kiri. Anda harus cek. Mendekati dari kirinya bagaimana, dari kanannya gimana? Ya. Berarti di sini kita harus cek apa? Di sini katanya kesimpulannya tidak ada. Berarti kita harus cek apa? Limit kanan kirinya bukan, Pak? Oke, limit kiri dan limit kanannya. Limit kanannya berapa? 1, Pak. 1. Yang lain? Betul 1? Tadi saya nanya limit kiri, limit kanan. Kanan, Pak. Kanan, limit kanan. Limit kanannya 1 atau bukan? Atau ada yang lain? Gimana? Kata Ferdi 1. Kalau menurut Zainal Muhlisin berapa Zainal? Limit kanan dari mutlak H per H untuk H mendekati 0 dari kanan. Berapa limitnya? Ayo Zainal. Zainal. Zamhara berapa Zamhara? Limit kanannya. Lah. Zainal atau Zamhara berapa limit kanannya? Kata Ferdi 1. Nah, saya belum memutuskan benar atau tidak. Ayo.
Zamhara? Syafa Zahwa berapa? Ah ini Zena kenapa nggak ada suaranya Zena? 0 bukan Pak. 0. Oke, kata Syafa 0. Zena mau ngomong berapa Zena? Tapi suaranya nggak kedengaran ini tadi. Berapa Zena? 1 enggak. 1. Ya. Dari mana dapat satunya? Gimana dapat satunya Zena? Ya udah, sama Ferdi aja lah. Ferdi, kenapa jawaban Anda 1? Karena kalau dari kanan nilai mutlak H-nya jadi H, Pak. Ah, Jadi H per H sama dengan 1. oke. Yang lain gimana? Paham nggak? Kan nilai mutlak H itu kan didefinisikannya itu sama dengan H jika H-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai minhas jika H-nya kurang dari 0. Oke? Kalau limit H mendekati 0 dari kanan, berarti Anda tinjau untuk nilai H yang berada dari sebelah kanan 0. Berarti mutlak H-nya itu untuk H menuju 0 dari kanan itu sama aja dengan H, kan sesuai dengan definisi ya. Betul? Maka untuk H menuju 0 dari kanan itu limitnya berubah menjadi limit H per H. Itu sama dengan 1. Berarti untuk limit H menuju 0 dari kiri, hasilnya berapa? Min 1. Min 1. Oke? Anda punya limit kanannya 1, limit kirinya min 1. Anda mendekati si fungsi fx sama dengan mutlak x-nya, itu kalau dari kanan hasilnya 1, kalau dari kanan 0 hasilnya 1, tapi kalau dari kiri 0 hasilnya min 1. Oke, karena limitnya berbeda, ketika kita mendekatinya dari arah kiri dan kanan, artinya limit yang ini itu tidak ada. Oke, karena tidak ada berarti F tidak memiliki turunan di X sama dengan 0. Nah, gitu. Bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa Pak. Bisa ya? Yang lain gimana? Yang lain? Insya Allah bisa, Pak. Bisa. Oke. Sekarang misalnya gini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu. Nah, proposisi berikut mengatakan bahwa, ini proposisi 3 disebutnya di sini ya. Misalkan F terdefinisi pada suatu interval terbuka I yang memuat titik C. Jika F memiliki turunan di C, maka F kontinu di C. Ya. Sekali lagi, jika F memiliki turunan di C, maka F kontinu di C. Oke? Anda masih ingat kalau F kontinu di C itu artinya apa? Secara definisi, maksud saya bila bagaimana? F kontinu di C itu bila gimana? Halo? FC-nya terdefinisi, Pak. Terus?
Terus abis itu limitnya ada. Terus abis itu limit F untuk X mendekati C sama dengan FC, bukan Pak? Ya, langsung aja, langsung ke yang nomor 3. Jadi F Oh, continue langsung. di C, itu Anda harus cek bahwa limit X mendekati C dari Fx itu harus sama dengan Fc. Gitu. Jadi Anda harus tunjukkan itu. Ya. Jadi di sini hipotesisnya F memiliki turunan di C, Anda harus buktikan bahwa F-nya itu continue di C. Atau dengan kata lain Anda harus tunjukkan bahwa limit X mendekati C dari Fx itu adalah sama dengan Fc. Oke. Nah, Anda lihat. Nah, ini sedikit manipulasi aljabar kan? Kalau Anda tinjau Fx kurangi Fc, itu kan bisa saya tulis sebagai Fx kurangi Fc per X min C dikali X min C. Betul ya? Kan ini X mendekati C ya. Karena kita mau ngitung limitnya ya. Betul ya? Kan Fx kurangi Fc itu kan sama dengan Fx min Fc per X min C dikali X min C. Ini kan sebetulnya X min C-nya bisa kita coret gitu ya. Oke? Dan kalau Anda ambil limitnya untuk X mendekati C, berarti yang kiri itu sama aja dengan limit X mendekati C dari Fx min C. Kemudian ini sama dengan limit limit X mendekati C dari Fx min Fc per X min C kali X min C. Oke, berdasarkan sifat limit, kalau saya punya limit X mendekati C dari Fx kali Gx gitu ya, itu kan sama aja dengan limit X mendekati C dari Fx dikali limit X mendekati C dari Gx, itu kan ya. Oke, maka yang ini limit Fx kurangi Fc per X min C dikali X min C itu sama dengan limit X mendekati C dari Fx min Fc per X min C dikali limit X mendekati C dari X min C. Nah, yang limit X mendekati C dari Fx min Fc per X min C itu kan tiada lain adalah F aksen C. Karena di sini hipotesisnya bahwa F memiliki turunan di C. Sedangkan limit X mendekati C dari X kurang C itu kan sama dengan 0. Oke, berarti yang ruas kanan itu sama dengan 0. Akibatnya apa? Kita punya limit X mendekati C dari Fx min Fc itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain ya limit X mendekati C dari Fx itu sama dengan Fc. Nah, gitu. Terbukti kan? Oke, di sini lihat bahwa kalau kita punya F memiliki turunan di C, maka F continue di C. Apakah berlaku sebaliknya? Dari kalimat ini berarti gimana? Dari kalimat proposisi 3 ini. Kebalikannya. Apakah berlaku juga atau tidak? Maksudnya kebalikannya itu maksudnya jika F continue di C, maka F memiliki turunan di C. Apakah berlaku juga enggak? Halo? Berlaku enggak begitu? Kalau dari kalimat ini, the proposisi 3 ini. Tidak, Pak. Tidak. Berarti kalau Anda punya suatu fungsi F continue di C, belum tentu bahwa F-nya itu memiliki turunan di C. Ya, belum tentu. Jadi tidak selalu berlaku. Tapi kalau Anda punya suatu fungsi yang punya turunan di C, maka pasti si F-nya juga continue di C. Anda bisa memberikan contoh, kalau saya punya F continue di suatu titik, maka F belum tentu memiliki turunan di titik tersebut. Bisa memberikan contoh? F-nya fungsi apa?
mutlak X bukan, Pak? Apa? Fx sama dengan mutlak X. 0. Di X sama dengan 0. X sama dengan 0. Oke, Anda lihat, kalau saya punya Fx sama dengan mutlak X, di X sama dengan 0, dia kontinu nggak? Continue, Pak. Kenapa kontinu? Kenapa kontinu? Karena limit kanan mutlak X sama dengan limit kiri mutlak X. Di Terus? X menuju 0, Pak. Terus? Terus, ya Fx-nya sama dengan 0 juga. F0-nya. F0 sama dengan 0. Anda sebutkan aja langsung itunya. Oh iya, Pak. Fx sama dengan mutlak X kontinu di 0 karena apa? Langsung kesimpulan itunya. Karena apa? Karena limit X menuju 0, Fx sama dengan F0. gitu. Karena limit X menuju 0 dari Fx, yaitu mutlak X gitu ya. Itu kan sama dengan F0. Betul ya? Tadi siapa? Ferdi udah menjawab bahwa limit kanannya kan 0. Limit kirinya juga 0. Berarti limit X menuju 0 dari mutlak X itu kan sama dengan 0. Sekarang Anda hitung F0-nya. Kalau Fx-nya mutlak X. F0 kan berarti 0 juga kan? Oke, karena lipinnya itu sama dengan nilai F-nya di titik X sama dengan 0, berarti dia kontinu di 0. Oke? Tapi berdasarkan contoh yang dua ini, tadi mutlak Fx sama dengan mutlak X, dia tidak memiliki turunan di 0. Betul ya? Jadi kalau misalnya F kontinu di titik X sama dengan C, belum tentu dia memiliki turunan di X sama dengan C. Jadi itu, contohnya yang tadi, mutlak itu misalnya. Ya. Tapi, bisa juga gini. Proposisi 3 kan ini berbentuk, itu ya, implikasi ya. Betul ya? Berbentuk implikasi. Implikasi ekivalen dengan apa? Kalau Anda ingin membuktikan pernyataan implikasi, Anda bisa membuktikan secara langsung dari hipotesis Anda harus peroleh kesimpulannya benar, atau bisa juga Anda menggunakan apanya? Kalau implikasi? Kalau jika maka, untuk membuktikannya bisa berapa? Apa? Pakai apa? Kontraposisi. Pakai kontrapositifnya, ya betul. Pakai kontrapositifnya. Berarti pernyataan proposisi 3, kontrapositifnya apa? Ini yang ini. Jika F tidak kontinu di C, maka F tidak mempunyai turunan di C. Good. Jadi kalau misalnya Anda ingin menunjukkan bahwa dia tidak memiliki turunan, Anda tinggal cek aja apakah F kontinu di C. Tidak, kalau F tidak kontinu di C, maka pasti F tidak memiliki turunan di X sama dengan C. Ya, jadi Anda untuk membuktikan bahwa dia tidak memiliki turunan, bisa juga pakai kontrapositif. Jadi Anda tinggal cek kalau F-nya tidak kontinu di C, maka F pasti tidak memiliki turunan di C. Contohnya ini misalnya. Anda lihat, kalau saya punya fungsi F dari himpunan interval tutup 02 ke R yang didefinisikannya seperti ini, Fx sama dengan 2X untuk interval 0 sampai 1, 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, dan didefinisikan sama dengan 1 untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Oke, Anda lihat di sini, di X sama dengan 1, apakah dia kontinu tidak? Di X sama dengan 1. Di sini disebutkan bahwa F tidak kontinu di X sama dengan 1. Kenapa nggak kontinu?
Kenapa? Ayo, jawab. Firda, kenapa? F-nya itu tidak kontinu di X sama dengan 1. Limit kanan kirinya nggak sama ya, Pak? Oke, limit kanannya berapa? Limit kanannya berapa? Ratu, berapa Ratu limit kanannya? Ayo, Anda harus interaktif ini, harus rajin ini menjawab. Berapa limit kanannya? Limit kanan dari F untuk X mendekati 1 dari kanan. Berapa? Ayo. Limit kanan dari F untuk X mendekati 1 dari kanan. Berapa? Satu, Pak. Berapa? Syafa? 1. Ah, Pak Ketua nih, Pak Ketua. Randy. Berapa Pak Ketua? Iya, Limit kanannya berapa untuk X mendekati 1 dari kanan? 1, Pak. 1. Oke. Randy mau nunjuk siapa? Nunjuk apanya, Pak? Ah, ya udah saja nunjuklah. Mufliha. Iya, Pak. Limit kirinya berapa Mufliha? Mufliha. Mufida atau Mufida? Mufida Khairunisa. Berapa? 2, Pak. 2. Limit kanannya 2. Nadia Aristia, berapa limit kanannya? 1. Tadi saya nanya limit kanan ya? Limit kiri berapa limit kiri? Limit kiri berapa? Berapa limit kiri dari satunya? Satu dari kirinya berapa? Limit kiri dari fx. Ai gimana? Berapa? 0, Pak. 0. Oke, 0 kata Nadia. Nanda Aneh, berapa limit kirinya? Dua. Nanda Aneh berapa? 0. Oke. Maida, berapa Maida Egi? Limit kirinya? 2, Pak. 2. Maziatun, berapa? Maziatunisa. Ay, malah left. Lutfia, berapa limit kirinya? Lutfia Humairosi, berapa? 1 bukan, Pak. 1. Jessica, berapa limit kirinya? 2 ya. 2 ya? 2 ya? Nanya ke saya itu. 2, Pak. 2. Jani, berapa Jani? Limit kirinya? 0, Pak. 0. Dari fx ya, yang saya tadi fx yang itu ya. Fx-nya masih itu kan? Ah, ini kan ya? Oke, ingat yang saya tanya limit kiri untuk x mendekati 1 dari kiri ya. Farica, berapa Farica limit kirinya dari fx untuk x mendekati 1 dari kiri? 1, Pak. 1. Anissa Nurfaiza, berapa limit kirinya?
1, Pak. 1. Anggelia Indriati, berapa limit kirinya? 2, Pak. 2. Ajeng, berapa Ajeng? 2, Pak. 2. Siapa yang belum? Istiqomah. Berapa limit kirinya? Istiqomah. Imam Adi Saputra, berapa limit kirinya? 0, Pak. 0. Ah, sang penyanyi kita nih, Inka Kristi. Ah, di mana nih? 1 ya, Pak. Berapa? 1. 1. Oke. Ya, siapa yang belum? Novianisa, berapa Novianisa limit kirinya? 2, Pak. 2. Nurlela? 2, Pak. Nufa Aci? 2, Pak. 2. Oktina? 0, Pak. 0. Rekti? 2, Pak. 2. Rika, berapa Rika? 0, Pak. 0. Rizka Pradita? 2, Pak. 2. Samuel? 2, Pak. 2. Sofia, berapa Sofia? 2, Pak. 2. Silvi? Silvi Fitriani? Berapa? Silvi Fitriani 2, berapa? Pak. 2. Oke, saya tulislah di sini. Mana? Mana tulisan limit? Ini ya, saya tulis ini ya. Sinilah. Anda mau menghitung limit X mendekati 1 dari kiri ya, tadi ya. 1 dari kiri ya. Dari kiri. 1 dari kiri. Salah. 1 dari kiri. Berarti fx. Salah. Berarti kan yang mau saya ngitung cuma limit fx aja kan ya? Ini kan ya? Oke. Ini kan ya? Ingat sekali lagi, kalau Anda ingin menghitung limit suatu fungsi f dari x mendekati 1 dari kiri, artinya Anda lihat fungsi f untuk nilai x yang berada atau dekat dengan 1, tapi di sebelah kirinya. Berarti kalau di sebelah kiri 1, artinya nilai x-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Kurang dari, Pak. Kurang dari 1 kan? Ya. Betul ya? Betul. Berarti kalau misalnya saya punya limit f x menuju 1 dari kiri, limit x mendekati 1 dari kiri dari fx, berarti kalau saya punya fx-nya didefinisikannya seperti di atas, berarti fx-nya sama dengan apa? 2x, Pak. 2X. Sama dengan 2x gitu. Berarti berapa limitnya? Sama dengan 2. 2. Gitu. Ya, tapi kalau saya tanya ini satu dari kanan, kalau saya ini tanya dari kanan, berarti ini satunya pakai tanda plus atasnya ya. Ingat, ini plus minus itu hanya untuk menentukan, menunjukkan bahwa dia dari kiri dari kanan mendekatinya ya. Berarti kalau limit fx untuk x mendekati 1 dari kanan, berarti fx-nya sama dengan apa? 1.
sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Berarti limit kanannya berapa? 1. 1. Oke. Nah, karena limit f menuju untuk x menuju 1 dari kiri dan limit f untuk x menuju 1 dari kanannya itu tidak sama, berarti limit kiri dan limit kanannya tidak sama, berarti limit f di x sama dengan 1 tidak ada. Konsekuensinya apa kalau limit f untuk x mendekati 1 tidak ada? Artinya f konsekuensinya apa? Tidak kontinu di X sama dengan 1, Pak. Tidak kontinu di X sama dengan 1. Ya, jadi untuk mengecek bahwa F tidak kontinu, Anda bisa pilih salah satunya. Apakah F-nya itu, limitnya itu ada atau tidak? Kalau tidak ada, Anda bisa langsung menyebutkan tidak kontinu. Kalau misalnya yang kedua, atau F-nya itu tidak terdefinisi di X sama dengan, misalnya di 1 ya, berarti X-nya tidak terdefinisi di 1. Oke, kalau dua-duanya masih terpenuhi, misalnya limitnya ada, F-nya terdefinisi di X sama dengan 1, Anda tinggal cek syarat yang ketiganya. Apakah nilai limitnya sama dengan F1-nya enggak? Kalau sama berarti kontinu, kalau tidak berarti tidak kontinu gitu. Sekarang limitnya di X sama dengan 1, limitnya untuk X mendekati 1-nya aja sudah tidak ada. Ya sudah secara otomatis. Pasti tidak kontinu kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah F terdefinisi di X sama dengan 1? Terdefinisi enggak? Untuk F yang ini. Terdefinisi enggak di X sama dengan 1? Terdefinisi, Pak. Hah? Terdefinisi atau tidak? Terdefinisi itu maksudnya nilai F1-nya itu ada dan berhingga. Ada nggak? Ada terdefinisi, Pak. Berapa? 1. 1. Anda lihat di X sama dengan 1. Untuk X yang sama dengan 1, yang atas atau yang bawah definisi F-nya? Yang bawah kan? Nah, untuk X sama dengan 1 kan nilai Fx-nya itu kan adalah 1. Berarti termasuk untuk X sama dengan 1, nilai F-nya adalah 1. Gitu. Dalam kasus ini, F-nya terdefinisi di 1, tapi limitnya tidak ada. Berarti F tidak kontinu. Karena F tidak kontinu, berarti secara otomatis F tidak memiliki turunan di X sama dengan 1. Bisa dipahami? Insyaallah. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Ini yang tadi limitnya sama dengan 0, limitnya sama dengan 1 dari mana? Coba yang jawab sama dengan 0 tadi limitnya. Dari mana 0? Gimana? Ya? Oke, jadi di sini dari proposisi 3 bahwa kekontinuan fungsi F di C itu merupakan syarat perlu bagi F untuk F memiliki turunan di C. Namun contoh yang 2 yang tadi menunjukkan bahwa kekontinuan F di C bukan merupakan syarat cukup untuk mempunyai turunan di C. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau nggak ada, coba latihan dikit dulu lah. Latihan dikit. Mana coba? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti Anda harus bisa jawab ini nih, soal ini. Mana ya? Ini coba.
Modifikasi dikit. Nah, ini gini. Apakah fx sama dengan, saya tambah ini. Saya tulis dulu nih lah pertanyaannya. Saya tanya dulu gini. Coba. Apakah fx sama dengan x kali mutlak x itu kontinu di C sama dengan 1? Bukan di C sama dengan 1 ya. Ini di X sama dengan di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0. Kontinu tidak? Yo, kontinu tidak? Di X sama dengan 0. Continue, Pak. Kontinu. Yakin? Continue, Pak. Kontinu, kata Syifa kontinu. Tadi siapa tadi itu? Anissa bukan yang tadi? Firda, Pak. Oh, Firda. Kata Firda sama Syifa kontinu katanya di X sama dengan 0. Yang lain gimana? Nadia Arista kontinu enggak? Continue, Pak. Kontinu. Kenapa kontinu? Kenapa kontinu di X sama dengan 0? Ini pertanyaan saya dibolak-balik terus ya. Jangan sampai lupa ini saya. Apa? Kenapa? Kenapa? Limitnya ada, Pak. Limitnya ada. Berapa limitnya? 0. 0. Terus? Kalau limitnya ada? Continue. Kalau limitnya ada, langsung Anda itu simpulkan kontinu. Kalau limitnya ada, langsung kontinu definisi di itu. Tadi syarat fungsi f kontinu itu gimana? F kontinu di X sama dengan C bila gimana? F Apa? F kontinu di X sama dengan C bila nilai limit X menuju C dari Fx sama dengan Fc, Pak. Oke. Berarti kalau saya pertanyaannya, kalau saya punya Fx sama dengan X kali mutlak X, apakah kontinu di 0? Di X sama dengan 0, berarti syaratnya apa? Langsung diterapkan ke itu. Berarti syaratnya? Limit X menuju 0 dari Fx, dari X dikali mutlak X sama dengan F0, Pak. Oke. Itu katanya. Kata Safa Nadia. Limit Fx untuk X menuju 0-nya itu harus sama dengan F0. Ya. Sekarang saya tanya, berapa limit Fx untuk X menuju 0? Kalau Fx-nya X kali mutlak X, berapa limitnya? 0, Pak. 0. Yang saya tanya Nadia ya. Ini berarti kalau ada yang jawabnya lebih dari 1 orang, berarti Nadianya ada 3 orang. F0-nya berapa Nadia? 0 juga, Pak. 0 juga. Jadi kesimpulannya apa? Jadi limitnya sama dengan limit F untuk X mendekati 0 sama dengan F0, yaitu sama dengan 0. 0. Berarti kesimpulannya? Continue. F continue di 0. F continue di 0 ya? Ya. Betul. Saya nggak nulis jawabannya ya. Anda tulis sendiri ya. Anda tulis jawaban dengan bahasa Anda sendiri.
supaya Anda apa namanya Anda boleh tambahkan segala macamnya biar ini. Oke, sekarang ini pertanyaan berikutnya udah continue kan? Berarti Anda nggak bisa menggunakan yang itu kan, menggunakan kontra positifnya kan? Pertanyaan berikutnya, apakah fx sama dengan x kali mutlak x memiliki turunan di x sama dengan 0? Pertanyaannya itu sekarang. Coba Anda cek dulu. Apa? Coba. Ayo. Oke, sudah dapat? Ayo. Berapa? 0 ya, Pak. Siapa 0, jawab? Pak. Siapa? Yang tadi jawab siapa? 0, Pak. 0. 0. Siapa 0, Anissa 0. Yang lain berapa? 0. 0. Firda, yang lain? Yang lain gimana? Berarti kalau Anda pengen menjawab pertanyaan ini, apa yang harus Anda tunjukkan atau Anda inikan? Apa yang harus ditunjukkan? Periksa F itu mempunyai turunan di 0. Benar nggak sih, Ya, Pak? ya, periksa itu. Gimana ya? Berarti yang harus Anda itu kan apa? Limit apa sih? Turunan limit. Oh, turunan limit. F aksen ya, Pak. F aksen. Ini jadi bentuk limit, Pak. Oke, Ya, Anda cek dalam bentuk limit kan? Ya. Anda tinggal cek gini aja kan? Saya ganti inilah, ya. Mana? Tadi ini ya.
Berarti Anda harus cek limit. Ya, saya tulis ini F0 lah gitu ya. Pengen tahu nih. Ada nggak? Berarti ini Fx, ini ganti apa? Ganti 0. Ini F0. Ini 0 ya. Gini kan? Oke, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan? Limit X menuju 0, X mutlak X kurang 0 per X. Oke. Ini, terus? Sama dengan? Sama dengan limit X menuju 0, mutlak X per, iya benar deh. Dari apa? Limit X menuju 0 dari apa? Mutlak X, Pak. Mutlak X. Kenapa X yang bisa dicoret? Karena X per X sama dengan 1. Ya kenapa sama dengan 1? Kenapa sama dengan 1? Kenapa? Karena penyebutnya enggak 0 ya, Pak. Karena ini limit kan, karena X-nya mendekati 0. Kalau X-nya mendekati 0, berarti X-nya kan tidak sama persis 0 kan? Ya, kan X-nya mendekati 0 kan, berarti X-nya tidak sama dengan 0. Tidak sama persis dengan 0. Berarti X per X-nya bisa dibagi gitu ya. Betul, berarti sama dengan 1. Oke, berarti nilai limitnya berapa? Sama dengan? 0. Jadi jawabannya apa? Karena limitnya ada. Berarti? X memiliki turunan di X sama dengan 6. Oke, karena limitnya ada, berarti Fx yang sama dengan X kali mutlak X, dia memiliki turunan di X sama dengan 0, yaitu F aksen 0 sama dengan 0. Gitu jawabannya. Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa, ya? Pak. Oke. Sekarang gini, coba. Saya itu lagi. Saya ganti F-nya, coba. Pertanyaannya masih sama ya. Salah. Astagfirullah. Saya ganti F-nya sekarang. F-nya itu sekarang saya ganti dengan ini. Yang lain ngerti nggak yang lain ini? Halo, yang lain? Halo? Ya, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Bisa, yang lain? Oke. Sekarang saya ganti Fx-nya sama dengan X kuadrat min 1 per X min 1. Pertanyaan pertama. Yang mau jawab acungkan tangan dulu ya. Yang jawab acungkan tangan dulu. Pertanyaannya apakah F kontinu di X sama dengan 1? Acungkan tangan. Yang mau jawab. Halo? Mana yang acungkan tangan? Ini yang ini.
Apakah fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 kontinu di x sama dengan 1? Ayo, siapa? Kalau saya continue, Pak. Kontinu. Firda, kontinu. Oke. Continue, Pak. Continue, Pak. Samuel, kontinu. Safa, kontinu. Yang lain? Anda siapkan jawabannya ya. Kalau misalnya continue, sebabnya apa? Harus bisa jawabnya kalau saya. Kalau Anda sendiri nggak jawabnya continue tidak, tapi harus kenapa alasannya gitu? Harus jelas itunya. Continue tidak. Tidak, Pak. Siapa yang jawab? Siva. Siapa? Yang jawab tidak siapa? Siva, Pak. Siva. Oke, kata Siva tidak. Ini Pak Ketua gimana Pak Ketua ini? Banyak ini ada hiasan lampu-lampunya nih Pak Ketua ini. Iya Pak. Apa jawabannya ini? Udah ngitung nggak? Malah dimatiin itunya. Apa? Ayo coba. Saya bolak-balik aja ini. Hah? Belum nemu Pak. Belum nemu. Ya cari kalau belum nemu. Ayo. Ini pertanyaan bolak-balik ya. Masa lupa lagi gitu. Ada ini, ada yang versi, ada yang tidak continue, ada yang continue katanya. Tadi yang jawab continue siapa aja tadi? Samuel continue ya tadi ya? Ya, Pak. Continue ya. Kenapa Samuel continue? Karena maaf Pak, sebelumnya soalnya nggak kelihatan Pak. Saya nggak kelihatan soalnya. Enggak. Gelap. Yang lain kelihatan nggak? Nah, sekarang baru kelihatan Pak. Oh kelihatan. Sudah Pak. Samuel kenapa continue? Karena nilai limit dari fx-nya itu sama dengan 2. Terus? Dan nilai dari fungsi untuk x sama dengan 1 itu sama dengan 2 juga, Pak. Sama dengan 2 juga? Oke. Ya, Pak. Firda, tadi Anda continue juga. Alasannya kenapa? Sama seperti Samuel, Pak. Sama seperti Samuel. Terus siapa lagi tadi yang ini? Yang lain gimana yang lain? Continue, tidak continue? Continue, Pak. Oke, Mas Jatun. Kenapa continue? Karena limit x mendekati 1 fx-nya sama dengan 2 sama dengan f1. F1-nya 2 juga. Oke. Iya, Pak. Ya. Siapa lagi? Istiqomah. Continue tidak istiqomah? Continue, Pak. Kenapa continue? Jawabannya sama dengan itu. Iya, sama Alasannya? limit fx dengan x mendekati 1 dengan f1-nya sama dengan 2. Oke. Ya. Yang lain? Saya tanya satu. Tidak continue. Oh, Jani tidak continue katanya. Berarti yang tidak continue udah 2 nih. Jani sama siapa? Siva tadi ya? Oh, ada temannya Siva. Nah, udah ada temannya nih. Ajeng apa Ajeng? Continue, Pak. Continue. Anggelia? Tidak continue, Pak. Oke, tidak continue. Anissa Nurfaiza? Continue, Pak. Oke, Farica?
Continue, Pak. Oke, Ferdi? Tidak continue, Pak. Tidak continue. Inka Kristi? Continue, Pak. Continue. Jessica? Jessica? Ayo. Mana Jessica? Maidia? Egi? Continue, Pak. Continue. Oke, Mufliha? Continue, Pak. Oke, continue. Nadia Aristia? Continue, Pak. Mufida? Mufida? Ay, malah live meeting. Nanda Ane? Nanda Ane? Continue, Pak. Oke. Continue. Oke, Novia Nisa? Continue, Pak. Nurlela? Oke, sekarang gini. Ketika Anda menyebut F1 berarti X-nya apa? Nyebutnya X-nya? X-nya 1. Ya, X-nya sama dengan 1 atau mendekati 1? 1. Hah? X-nya sama dengan 1 1, Pak. atau mendekati 1? Kalau saya nyebut Tidak F1. continue, Pak. Hah? Enggak, saya tanya dulu. Kalau saya nyebut F1 berarti X-nya sama dengan 1 atau X-nya mendekati 1? Sama dengan 1 ya, Pak? X-nya sama dengan 1 kan? Jadi kalau untuk X sama dengan 1, untuk X sama dengan 1, kalau Fx-nya ini, berapa F1-nya? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi kan? Kalau F1-nya ini kan 0 per 0 kan? Betul nggak? Ya. F1-nya kan berarti untuk X sama dengan 1, berarti F1-nya itu adalah 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1. Berarti 0 per 0. Berarti kalau 0 per 0 berapa? Nggak terdefinisi kan kalau 0 per 0? Ya? Kalau 0 per 0 tidak terdefinisi. Oke, karena tidak terdefinisi berarti ya F tidak kontinu di X sama dengan 1. Limitnya memang ada, yaitu sama dengan berapa tadi? 2 ya? 2. Limitnya ada 2, tapi si F1-nya tidak terdefinisi. Karena F1-nya tidak terdefinisi, secara otomatis berarti F tidak kontinu di X sama dengan 1. Kalau pertanyaan lebih lanjutnya, kalau misalnya apakah F memiliki turunan di X sama dengan 1? Kalau saya punya ini, pertanyaannya saya ganti ini. Mana ini? Ini ya, F-nya ini. Kalau saya lanjutkan ke pertanyaan ini, jawabannya apa? Jawabannya apa di sini? Tidak, Pak. Tidak memiliki turunan. Alasannya kenapa? Karena Fx-nya tidak kontinu di X sama dengan 1. Oke, karena Fx-nya tidak kontinu di X sama dengan 1, maka berdasarkan proposisi yang ini nih, proposisi 3 ini ya, berarti kan dia ekivalen dengan kontrapositifnya ya. Ekivalen dengan kontrapositifnya. Karena F tidak kontinu di X sama dengan 1, maka F tidak memiliki turunan di 1. Oke, bisa dipahami? Bisa nggak? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Nah, saya kasih tugas nih untuk itunya ya.
Kayak tugas 1 mana tadi ini? Mana ini? Mana soalnya tadi? Nah, ini. Sebentar. Nah, tugasnya nih yang 2 soal terakhir ini ya. Udah ditulis? Ya. Anda kerjakan soal yang ini, nanti lembar jawabannya Anda scan, file jawabannya Anda upload di Vclass ya. Oke, kumpulkannya paling telat jam 12:30 ya. Hari ini juga 12:30 ya. Oke. Udah ditulis? Hah? Untuk pengumpulannya boleh sampai jam 1 tidak, Pak? Karena di sini ada waktu sholat dulu, Pak. Oh, sholat dulu ya, jam 1 lah, paling telat jam 1 lah ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, ini yang 2 ini ya, udah semua ya? Udah ditulis? Oke. Udah ya, saya stop presentnya dulu ya. Oke, sebentar. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa Anda pahami. Dan tugas yang saya berikan Anda kerjakan. Ingat, Anda kerjakan dengan bahasa Anda ya. Anda tulis dengan selengkap-lengkapnya sehingga Anda mengerti apa yang Anda tulis. Oke, Anda jangan menulis sesuatu yang Anda sendiri nggak paham yang Anda tulis. Oke, paham maksud saya?